down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Aulia dengan NIM 2003-20112. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu melalui laporan PKL dosen saya oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Gambaran umum perusahaan. PT Ganda Buanindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kakao tumpang sari kelapa hibida menurut rencana semula tahun 1989. Berdasarkan TGHK Provinsi Riau, diperoleh gambaran bahwa lokasi di sekitar PT Ganda Buanindo akan dikembangkan menjadi daerah pemukiman. PMKS PT Ganda Buanindo terletak di Desa Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit atau crude palm oil dari daging buah mesokem dan inti sawit camel dari biji nut. Untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan, sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perusahaan atau penurunan kualitas dan kehilangan atau losses selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendeman hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan, kegiatan pengutipan berondolan, dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana dapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik dan tonase produk CPO, kernel, janjangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. PMKS Seisako mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS berasal dari kebun sendiri, kebun plasma, dan TBS pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buanindo untuk bahan baku olah berupa TBS jenis Tenara dan TBS jenis Dura. Kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah belum maksimal sehingga rendaman minyak rendah, sedangkan buah yang busuk di samping rendaman minyaknya sudah turun juga kadar ALB-nya juga tinggi. Desain lantai loading rem yaitu memiliki kisi-kisi yang berfungsi untuk membuang pasir atau kotoran yang terikut pada TBS sehingga memperkecil kadar kotoran yang terikut pada proses pengolahan selanjutnya. Pada stasiun loading rem terdapat beberapa alat pendukung, yaitu terdapat lori TBS, capstan, bolar capstan, transfer coriat, dan mobil cantilever. Selanjutnya itu unit pengolahan limbah. Pengolahan limbah padat berdasarkan sumbernya, limbah padat yang dihasilkan oleh industri minyak kelapa sawit dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Limbah padat yang terbentuk selama proses pengolahan minyak kelapa sawit berupa tandan kosong, cangkang, serat kelapa sawit, dan lumpur. Tahapan proses produksi yang menimbulkan limbah ini adalah pada tahap pemisahan tandan dengan buah,
Tahapan pemurnian atau klasifikasi, pemisahan biji, kelapa sawit dengan serabut serta kelapa sawit dan lumpur. Tahapan proses produksi yang menimbulkan limbah ini adalah pada tahap pemisahan tandan dengan buah akan dihasilkan tandan kosong. Jumlah tandan kosong yang dihasilkan diperkirakan sekitar 220 hingga 230 untuk setiap ton TBS. Dari tahapan proses klarifikasi minyak, dihasilkan limbah padat berupa lumpur, jumlahnya itu diperkirakan berkisar 294 kg per ton TBS. Di dalam lumpur ini, selain terdapat kotoran yang terbawa bersama TBS, juga terdapat bahan lain seperti protein yang menggumpal selama proses sterilisasi. Sebenarnya, limbah ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein untuk pakan ternak. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini pemaparan materi mengenai laporan PKL yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.